Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak yang Bapak banggakan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari buku tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima untuk kelas 5 sekolah dasar. Langsung saja kita mulai dari halaman awalnya pada pembelajaran 5. Terlihat di layar, Edo sangat gembira bermain dengan ada hewan kelinci dan siput. Dan saat bermain itu, Edo penasaran kenapa si kelinci sangat lincah sedangkan siput lambat sekali jalannya. Nah, di situ Edo penasaran untuk mengetahui apa saja perbedaan dari kedua hewan tersebut. Silakan diamati antara hewan kelinci dan siput. Bagaimana? Kira-kira di mana letak perbedaannya? Yang paling mudahnya misalnya apa? Ya, betul. Kelinci gerakannya lebih lincah, lebih cepat, sedangkan siput sangat lambat. Itu adalah salah satu perbedaan di antara kedua hewan tersebut. Untuk lebih lengkapnya kita amati lebih mendalam perbedaan mana saja antara keduanya. Seperti sudah terlihat di layar, kelinci dan siput karakteristiknya seperti apa? Ternyata kelinci itu karakteristiknya salah satunya adalah termasuk golongan hewan vertebrata. Sedangkan siput termasuk avertebrata atau lawannya dari vertebrata. Nanti kita akan lebih mendalam kenapa, apa yang dimaksud dengan vertebrata, apa avertebrata ya. Yang berikutnya kita akan mencoba apa saja selain vertebrata dan avertebratanya. Kita gali lagi lebih jauh. Misalnya kita tambahkan jawaban yang kedua. Misalnya yang kedua, gerakannya lincah dan cepat. Nah, ini misalnya untuk kelinci, sedangkan untuk siput gerakannya lambat. Iya. Kita next perbedaan yang karakteristik yang ketiga, yaitu apa nama organ geraknya. Organ geraknya adalah kaki. Sedangkan ini siput, organ geraknya adalah kaki. Perbedaan yang keempat yaitu bergerak dengan meloncat, ya, bergerak meloncat. Sedangkan siput bergerak seperti merayap, Oke, perbedaan yang kelima, tubuhnya halus, sedangkan si siput sudah kita temukan
5 karakteristik di antara kedua hewan ini, yaitu kelinci dan siput. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kita tandain supaya bisa ada di warnai. Hewan merupakan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ingat ya, hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti siput. Sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, lawannya ya. Oke, ada pun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya, antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata, contoh-contoh hewannya ya, kita kasih warnanya supaya lebih mudah diingat, seperti siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain masih banyak ya. Oke, kita next saja. Nama organ gerak seperti siput, kaki, perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, ini nama organ geraknya kaki, perut, sedangkan fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Ayo kita berjawab bersama-sama soal-soal yang ada di buku ini. Misalnya belalang ya. Belalang, nama organ geraknya adalah, kita kasih teks ya. Tadi teksnya. Sorry. Oke, maaf. Belalang saya tiga pasang kaki yang berluas. Nah, ini fungsinya bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kemudian coba ganti warnanya ya, jangan, misalnya biar agak lebih jelas. Oke, aman. Oke. Ya, kemudian kita next cacing ya. Cacing, nama organ geraknya otot, organ serta. Nah, kita lihat apa fungsi dari otot perut dan serta ini. Otot perut, fungsi tempat ya. Kita rapikan. Sedangkan serta berfungsi sebagai
panjang nempelnya misalnya ya. Nah, kita lanjut ke ubur-ubur. Nama organ geraknya tentakel, sedangkan fungsinya itu bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya. Oke, kira-kira seperti itu mengisi yang tugas ini. Boleh nanti disalin ya dari hasil video ini. Kita lanjut, ayo berkreasi. Pilih salah satu hewan vertebrata. Kemudian buatlah model sederhana. Buatlah organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Oke ya, kalau punya plastisin di rumah boleh dibuat ya seperti kerajinan ya, berupa siput ya, sudah terlihat di gambar. Silahkan nanti dibuat di rumah. Kita next. Oke, kita lanjut. Nah, kembali menentukan ide pokok. Nah, ini berjudul siput bukanlah hewan lemah. Kalau kita lihat paragrafnya ada berapa paragrafnya ini? Iya, paragraf 1. Oke, kita hapus paragraf 2. Paragraf 3. Iya, paragraf 4. Parahnya juga paragraf 6. Jadi ada 6 paragraf ya. Oke, kita kasih contoh untuk paragraf 1. Untuk menentukan ide pokok ini, anak-anak harus membacanya dengan cermat, teliti, jangan terburu-buru agar mengetahui posisi kalimat utamanya di mana. Kita harus tahu dulu posisi kalimat utama dan posisi kalimat pengembang. Nah, di dalam paragraf 1 kita melihat ada 1, 2, 3, ada, maaf saya kelewat, ada 3 ya, jadi ada 3 kalimat. Nah, diantara ketiga kalimat ini manakah yang menjadi kalimat utama? Nah, setelah dibaca, maka kita dapat menemukan berada di kalimat pertamanya. Ini adalah kalimat utama. Nah, kalimat utama itu belum tentu maksudnya semua kata-katanya menjadi ide pokok, bisa diperingkas ya, disederhanakan. Nah, kita tentukan sekarang. Setelah menemukan kalimat utamanya ini, kita tentukan sekarang ya ide pokoknya, yaitu kita kasih coretan, catatan. Nah, ini dari yang sudah di stabilo ini, maka dapat ditentukan ide pokoknya adalah siput dianggap sebagai hewan yang lambat dan jijik. Nah, itu.
Kalau Bapak taruh di sini biar lebih jelas. Siput dianggap siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Jadi tidak selalu semua ya diangkat dari kalimat utama. Sedangkan yang menjadi kalimat pengembang itu adalah di luar ya kalimat utama itu. Misalnya, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Itu kalimat pengembang. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya penuh lendir. Itu adalah kalimat pengembang. Nana sudah bisa ya. Ingat, kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di antara awal dan akhir. Oke, nanti tugas kamu mengisi tugas ini ya. Paragraf 1 kan udah terjawab ya, tinggal kamu pindahkan. Silahkan nanti tugasnya paragraf 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita next, kita yuk berkreasi. Iya, dilihat di sini ada realis, corak gambar, cerita ilustrasi. Corak gambar, cerita dan ilustrasi itu terdiri dari misalnya realis merupakan gambar. Mana tadi warnanya? Oke, nggak usah lah. Realis merupakan gambar yang terbuat seketika karena aslinya baik bentuk, ukuran dan letaknya. Realis artinya realistis, nyata. Seperti nyata, ada contohnya ya di sini. Nah ini, itu terlihat kapal ya yang menjual kapal di landa badai karya Raden Saleh. Nah ini ada kapal, mirip kapal ya, seperti di landa badai. Oke, yang berikutnya adalah corak gambar, cerita atau ilustrasi. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari jika aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan. Ya, ini yang paling sering ini, mengandung kritikan ya. Jadi gangguan teknis. Ini ya gambar karikatur mengandung kritikan dan sinyal. Kita lihat gambarnya, kepalanya yang asli tapi badannya ya seperti kartun gitu ya, tapi kepalanya asli. Nah ini model-model contoh karikatur. Oke, next, yang corak ilustrasi yang berikutnya adalah kartun. Nah ini tentu kartun tidak asing lagi ya buat anak-anak. Ada Doraemon, ada Tom and Jerry, ada Naruto dan lain-lain. Anak-anak malah lebih paham ya untuk game kartun. Next, dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ini contohnya ya, perhatikan dekoratifnya. Nah, kita next, masih ada. Oke, jadi ada ilustrasi atau cerita gambar itu ada 4 ya. Corak gambar ceritanya ada jenisnya ada 4. Oke, seperti itu ya. Oke, ini ayo renungkan, gambarkan kembali organ keras salah satu hewan seperti berata pada kolom ya. Silahkan digambar ya, satu saja. Ya, bersama orang tuamu amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu, catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis vertebrate. Ya, demikian penjelasan Papa terkait pembelajaran 5 ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti.
Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih.